Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip manajemen. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang prinsip manajemen yaitu penggajian pegawai. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen yaitu pemusatan wewenang atau centralization. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Prinsip yang selanjutnya adalah hierarki dalam organisasi atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya, berurutan hingga ke bawah. Dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Hierarki dalam organisasi atau tingkatan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah pemilik. Pemilik dari suatu bisnis tentu saja adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Pemilik dapat merupakan seorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil, partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis, investor individu yang membeli saham dalam suatu perusahaan atau organisasi lain. Yang kedua adalah dewan direksi. Dewan direksi perusahaan dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum. Untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan, kepentingan para pemegang saham, beberapa dewan direksi bersifat pasif. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan atau employees, organisasi merupakan elemen utama dari lingkungan internal. Yang menjadi perhatian khusus manajer pada saat ini adalah sifat angkatan kerja yang berubah karena gender, etnis, umur, dan dimensi lainnya dari karyawan menjadi lebih beraneka ragam. Prinsip yang selanjutnya adalah ketertiban dan keteraturan atau order. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai sebuah tujuan. Prinsip manajemen yang selanjutnya adalah keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan, karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya. Prinsip yang selanjutnya adalah loyalitas dan stabilitas kondisi karyawan atau loyalty and stability. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan goncangan dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah prakarsa atau inisiatif.
Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi, dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Prakarsa atau inisiatif mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia butuh penghargaan. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya. Prinsip yang terakhir adalah semangat kesatuan dan corps atau esprit de corps. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain, dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan, esprit de corps. Sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan friction de corps atau perpecahan dalam corps dan membawa bencana. Itulah tadi prinsip-prinsip dari manajemen. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi Terry, itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organization, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang nomor 3 adalah pengawasan atau controlling, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya tadi adalah manajemen merupakan suatu langkah yang penting dalam tercapainya sebuah tujuan kegiatan dalam organisasi. Sebelum suatu kegiatan dijalankan terlebih dahulu, sang manajer atau pemimpin harus membuat suatu perencanaan dan strategi agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan memiliki arah atau tujuan yang jelas. Selain itu, juga diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik dalam proses manajemen agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Adapun prinsip manajemen adalah dasar dan nilai dalam suatu proses manajemen yang harus diperhatikan untuk menunjang keberhasilan suatu manajemen tersebut. Prinsip manajemen adalah salah satu aspek penting dalam proses manajemen yang berisi dasar dalam proses manajemen sebagai panduan dan pegangan untuk melaksanakan proses manajemen secara maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.